Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi nih. Ada Poco X6 5G nih yang akan kita bahas ya. Kita unboxing dan review kali ini ya. Sebenarnya nih di awal-awal tahun 2024 ini ya, pihak Poco telah meluncurkan 3 buah HP terbarunya ya, yaitu Poco M6 Pro, Poco X6 5G yang ini, dan Poco X6 Pro 5G ya. Dan untuk harganya tentu beda-beda ya. Dan langsung saja nih kita bahas nih Poco X6 5G kali ini ya. Dan kita cek dulu nih boxnya ya, dusnya. Ini dia tampilan dusnya ya. Ini dari samping. Dan samping sebelahnya lagi juga sama ya, ada tulisan Poco X6 5G. Dan ini di belakangnya spek singkatnya nih. Langsung saja kita cek chipsetnya nih, powerful Snapdragon 7S Gen 2, layar Crystal Res 120Hz, Flow AMOLED, 64 triple kamera with OIS, 67 watt turbo charging, 5100 mAh untuk baterainya ya. Dan oke, langsung saja kita buka nih boxnya. Dan ini dia di dalamnya, ada apa saja kelengkapannya ya. Dan yang pastinya ini ya, SIM ejector, dan ada buku-buku panduan ya, kartu garansi dan stiker nih. Ciri khasnya Poco nih ya, ada stiker-stikernya. Dan ini dia soft case-nya ya, warna hitam nih, keren nih. Beda nih, biasanya putih bening ya, dan ini warna hitam. Dan motifnya juga keren ya, bagus nih. Ada garis-garisnya. Terus ada tulisan juga design by Poco gitu. Dan ini dia unitnya ya. Ini spek singkatnya sama seperti di boxnya tadi. Powerful Snapdragon, Crystal Res 120Hz, 64 kamera, 67 watt turbo charging, dan 5100 mAh. Dan ini dia ya, ini yang warna white ya. Dan nanti dulu kita cek dulu nih adaptor chargernya, 67 watt by Xiaomi ya, berarti masih dari Xiaomi nih baterai adaptor chargernya ya. Dan kabel USB Type-C tentunya ya. Dan ini dia unitnya ya. Oke, kita lepas dulu nih stiker emailnya. Dan ini wow, keren ya, agak-agak terlihat mewah ya. Ini backdoornya nih, kayak ada tekstur marmer atau keramik ya. Keren nih, putihnya juga beda nih, putih apa ini ya, pokoknya keren deh ya tampilannya nih. Dan ini ya, terlihat ini backdoornya ini seperti dari kaca ya, padahal sebenarnya ini cuman plastik ya. Backdoornya plastik frame, tapi bagus nih, keren. Mungkin beda gitu plastiknya, tidak lengket juga nih, bekas-bekas jari. Dan ini dia, kita ke kamera nih, kamera utamanya nih 64 megapiksel ya, dengan PDAF OIS. Dan kamera kedua 8 megapiksel, dan kamera ketiga nih 2 megapiksel untuk makro. Dan ini ada LED plusnya ya. Dan LED plusnya ini agak beda nih, ada
motif ini ya, motif garis-garis melingkar gitu, keren ya. Dan ada logo Poco, terus 64 MP OIS ya, 64 megapiksel dengan OIS nya. Dan ini ya, keren nih tampilannya pokoknya. Terus kita ke samping nih, tombol power, volume, dan di bagian bawah nih speaker, port USB Type C, ada mic dan slot SIM ya. Dan langsung kita cek untuk slot SIM nya. Agak keras dia. Dan ini dia, dual SIM ya, hanya bisa buat 2 kartu aja nih. Dan lanjut ke samping sebelah sini, polos nih. Dan bagian atasnya nih, wow, ada ini ya, ada untuk headphone jacknya ya, yang masih bulat. Terus ada speaker, ada mic, dan ada ini IR ya, infrared blaster. Dan langsung saja nih kita hidupkan nih layar dari Poco X6 5G ini ya. Dan ini dia, masih MIUI 14 ya, dan pastinya bisa diupdate ke HyperOS ya, yang terbaru. Lanjut ya. Dan ini nih untuk layarnya nih, lebarnya 6,67 in ya, dengan maksimal kecerahan nih 1800 nit ya, dengan resolusi 1220 kali 2712 piksel ya, dengan perlindungan layarnya yang luar biasa nih, Gorilla Glass Victus ya, Corning Gorilla Glass Victus nih. Dan bezelnya nih sangat tipis nih ya, bezel samping super tipis, atas juga tipis, bawah juga tipis nih. Layar dengan jenis ini ya, AMOLED ya, AMOLED Crystal Res 120 Hz dengan fitur Dolby Vision ya. Dan ini menu-menunya. Dan ini untuk menu bar atasnya ya, ada rekam layar, ada Dolby Atmos juga, ada banyak ya. Dan keren nih layarnya ini ya, bezelnya ini nih yang sangat tipis nih. Terus jenis layarnya juga Crystal Res AMOLED 120 Hz ya. Dan langsung kita ke menu ya, kita cek menu-menunya nih, ciri khasnya Poco nih ya. Dan lanjut kita ke pengaturan nih, kita ke ketampilan dulu nih ya. Dan ini dia maksimal kecerahan layarnya tadi 1800 nit ya. Oke, sekarang ke tentang perangkat nih, tentang ponsel. Ini MIUI 14 ya, 14,01 nih, versi Android masih 13. Dan MIUI 14 ini bisa di-upgrade nih ke yang terbaru, yaitu HyperOS ya. Dan lanjut ke detail spesifikasinya ya. Dan ini untuk RAM-nya yang ini, RAM 12 ya, bisa diekspansi lagi 4 GB, dan CPU-nya octa-core max
2,4 GHz ya. Nah ini yang penting nih ya, ini untuk harganya nih. Poco X6 5G ini harganya 3.999.000 ya, 4 juta ya kalau digenapkan. Dan sedangkan untuk yang Poco X6 Pro 5G nya, yang Pro nya itu lebih mahal ya, sekitar 5 jutaan ya, 5.200.000-an kalau nggak salah itu ya. Oke, kita cek lagi ya, ini spesifikasinya nih. Ini chipset Snapdragon 7S Gen 2 ya, Snapdragon 7S Gen 2, 120Hz, Flow AMOLED ya, 64 megapiksel OIS kamera utamanya ya. Dan lebih kencang ya dia karena Snapdragon 7S Gen 2 ini dengan skor Antutunya 640 ribuan ya. Poco X6 5G ini ada fitur lainnya ya, yaitu IR Blaster ya, infrared blaster, speaker ganda ya, Dolby Atmos, nanti kita cek suaranya ya, dan NFC juga ya. Layar dinamis ya, 6,67 inch Flow AMOLED, sangat tajam nih layar, jernih. Dan tajam nih ya layar, dengan bezel yang tipis ya, bezel ultra tipis katanya, dengan 68 miliar warna, dan kecerahan puncaknya 1800 nit ya, dan dengan Dolby Vision ini ya, luar biasa nih layarnya, dengan refresh rate 120 Hz, dan dengan ini perlindungan layarnya nih, Corning Gorilla Glass Victus ya. Ini layar Poco X6 ini layar kelas flagship ya, perlindungannya itu ya, Corning Gorilla Glass 5 ya. Dan dengan ini 1,5 kali tahan saat jatuh, dan 2,0 kali tahan gores ya. Lanjut kita cek nih ketajaman layarnya Poco X6 5G ini ya, sangat tajam dan jernih nih layarnya. Layar dengan lebar 6,67 inch ya, dengan resolusi yang tinggi 1220 kali 2712 piksel ya, dengan perlindungannya yang luar biasa nih, Corning Gorilla Glass Victus nih. Ini layar ya, sudah saya bilang tadi ya, layar ini sekelas layar HP flagship ya, tajam jernih gitu, pokoknya mantap ya ini layarnya. Dan saatnya kita tes game nih, kita tes game Mobile Legends. Dan kita cek nih gimana main game di chipset Snapdragon 7S Gen 2 ini ya. Dan mainnya cuma di ini nih, di klasik aja ya, karena kita sering gonta-ganti email gitu. Dan sangat nyaman nih mainnya nih ya, lincah banget nih hero nya nih, beda nih main di HP lainnya, karena chipsetnya ini mungkin ya, Snapdragon 7S Gen 2 ini mungkin jadi sangat nyaman ya main game. Dan kita cek aja ya, cek frame rate dan grafisnya nih. Untuk frame rate maksimal di kualitas super, dan grafisnya di ultra nih ya, mantap nih ya, nggak salah nih untuk gamer nih. Untuk speakernya nih gimana nih ya,
kita cek suara speaker gandanya nih, yang katanya dual speaker Dolby Atmos nih ya. Ke kamera sekarang kita ya, dan ini sengaja saya matikan lampu pencahayaannya, jadi agak beda nih pencahayaan di ruangan nih, agar dapat hasil seaslinya ya, hasil naturalnya nih. Dan ini dia hasil jepretan tadi ya, detailnya sangat dapat nih, warna juga tidak over ya. Dan untuk Poco X6 5G ini juga ada mode 06 nya. Dan untuk zoomnya ya, untuk maksimal zoom fotonya nih 10 kali ya, 10 kali. Dan kita tes dulu nih zoom, kita tes zoom 3 kali dulu ya. Nah, dan ini nih hasilnya nih, detailnya masih sangat dapat nih ya, memang mantap nih ya kameranya Poco X6 ini. Dan lanjut kita tes 5 kali zoom ya. Dan ini 5 kali zoomnya masih juga dapat ya. Jadi untuk kameranya nih jangan diragukan lagi ya untuk Poco X6 5G ini. Ada mode dokumen juga ya, ada mode Pro juga nih. Nah, ini di mode Pro ini banyak pengaturannya nih ya. Dan ini ya, terus ada mode potret juga, dan mode malam hari ya. Nah, sementara untuk perekaman video ya, ini Poco X6 5G ini support di 4K ya, maksimalnya support di 4K 30 fps ya. Dan untuk stabilisernya ya, untuk video stabilnya hanya support di kualitas 1080 di 30 fps ya. Dan ini kita cek pengaturannya nih, dan ini ya pilihan beberapa kualitas. Dan ini video stabil, fitur video stabilnya jika diaktifkan dia otomatis kualitas videonya ke 1080 30 fps ya. Jadi untuk fitur video stabilnya hanya bisa di kualitas 1080 30 fps ya. Dan nanti saya akan tampilkan nih hasil-hasil beberapa rekaman dari kamera Poco X6 5G ini ya. Di bagian lainnya ini ya, ini ada mode 64 megapiksel, terus
panorama, film pendek, gerak lambat, selang waktu, dan pencahayaan panjang nih ya. Oke, sekarang kita cek nih hasil jepretannya nih. Ini nih di luar ruangan ya. Ini di mode pro ini. Ini di mode potret ya. Bagus hasilnya. Detailnya sangat dapat ya. Warna juga alami nih, natural warnanya, tidak over nih ya. Dan ini di malam hari nih. Di malam hari juga mantap nih ya. Karena ada mode malamnya. Untuk foto-foto nih ya, bagus semua nih, baik itu di siang dan di malam hari ini ya. Nah ini nih hasil foto selfie-nya nih, detailnya lumayan dapat ya. Nah ini dia nih hasil perekaman video di kualitas 1080 di 30 fps nih. Dan di sini saya aktifkan nih fitur video stabilnya nih, makanya gerakannya smooth ya, bagus, dan detailnya juga dapatnya, warna juga natural nih, tidak over nih ya. Jadi untuk kualitas, untuk perekaman video di kualitas 1080 30 fps ini lumayan mantap nih ya. Dan yang ini perekaman di kualitas 1080 di 60 fps nih ya. Agak-agak guncang nih ya. Lumayan ada guncangan nih. Kurang lembut sedikit nih ya. Tapi detailnya masih dapat nih ya. Untuk warna juga, warna seaslinya nih, tidak over ya. Sedangkan yang ini nih, ini perekaman di kualitas 4K ya, 4K 30 fps nih. Kalau menurut saya nih hasilnya nih mantap nih ya, bagus nih hasilnya. Meskipun di kualitas 4K ini untuk fitur video stabilnya tidak bisa diaktifkan ya di kualitas ini, tapi hasilnya bagus nih ya. Dia tidak terlalu guncang ya, lumayan lembut ya, detailnya juga lumayan dapat. Beda nih dengan HP-HP lainnya yang di harga 4 jutaan gitu biasanya guncang ya. Ini tidak, ini di kualitas 4K ini cukup bagus ini. Nah sedangkan yang ini hasil dari video selfie-nya ya. Detailnya juga lumayan dapat ya, jelas, dan warna juga natural ya, alami. Sedangkan yang ini nih, ini perekaman di malam hari nih di kualitas 4K nih ya. Lumayan bagus nih, terang juga. Tapi ketika di jalan kaki ya, kita bawa jalan kaki ini agak ada blur dikit gitu ya. Saat kaki melangkah gitu, pas gerak itu dia agak ngeblur dikit. Tapi tetap nih lumayan bagus. Cuman ada agak ngeblur dikit gitu tadi ya saat melangkah. Dan yang ini nih di malam hari juga nih, perekaman di kualitas 1080 60 fps ini ya. Dan ini agak gelap sedikit nih ya, agak gelap sedikit tapi tidak ngeblur ya, agak gelap tapi tidak ngeblur nih, lumayan smooth. Ketika dibawa jalan kaki dia tidak ngeblur nih ya, cuman agak sedikit gelap aja nih ya. Sedangkan yang ini nih ya, ini
perekaman video malam hari di kualitas 1080 di 30 fps ya. Ini fitur video stabilnya saya aktifkan nih, dan hasilnya gini ya, agak ngeblur sedikit saat kita melangkah gitu ya. Saat gerak itu dia agak ngeblur, tapi smooth ya, tapi gerakannya lumayan lembut, cuman ada agak ngeblur gitu pas kita melangkah kaki ya. Dan akhirnya ya, sampai di sini dulu nih review kali ini, review Poco X5 5G ini. Kesimpulannya sih menurut saya ya, ini Poco X6 5G ini HP yang hampir sempurna ya untuk HP-HP di kelas mid-range ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan wassalam.